Jadi proyek profil pelajar Pancasila ini pertama untuk guru ini membuat kita akan banyak berpikir mencari ide-ide kreatif ini apa ya yang dijadikan P5 kalau dulu P4. Iya. Aku suka temukan dalam sharing-sharing gitu. Sharing-sharing rekan-rekan gitu ya. Itu yang menyentuh hati ataupun yang menurut dirimu tuh terlihat baik sekali tuh di sisi mana nih Pak Soy? Banyak sekali ya. Kalau yang menarik itu kita kan program salah satu unggulan ya, sepertinya unggulan dari kurikulum Merdeka ini. Jadi di samping menghadirkan pembelajaran yang berbasis pada siswa, juga ada yang namanya project. Jadi ada pelajaran yang dulunya 4 jam pelajaran, itu menjadi 3 jam pelajaran, satunya dipindahin ke projectnya itu. Karena projectnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau pelatih ahli saya waktu itu mintanya 1 bulan itu harus mempersiapkan, baru sampai di puncaknya. Di puncaknya misalnya kita membuat semacam pameran, siapapun bisa kita undang, ya. Orang tua murid itu bisa datang melihat, ketika melihat hasilnya. Tapi yang paling ini kan sebelum ke hari H saat pameran itu, pameran karyanya, itu perjalanannya sampai 1 bulan. Bagaimana dia bisa mengerjakan hal-hal tersebut gitu. Nah itu yang jadi kalau saya sharing sama beberapa rekan-rekan guru yang lain dari berbagai daerah. Kalau kemarin tuh ada yang dari Pandeglang, kemudian dari Kalimantan gitu. Kita ini. Nah itu dengan segala dinamikanya di daerah masing-masing. Kalau kemarin tuh ada guru yang cerita, ya begitu, rumah muridnya itu jauh-jauh. Tapi ya jadi misalnya ini nunggunya ya mungkin sama dengan cerita Lala tadi ya, mirip dengan cerita Lala begitu. Jadi harus ekstra sabar gitu, sabar gitu. 3S ya. Iya. Sabar. Ya. Dan di daerah itu kan banyak kelapa. Nah akhirnya timbullah ide itu dari kelapa, dia membuat namanya apa? VCO ya, Virgin Coconut Oil. Nah, macam-macam lah. Jadi ada yang ini. Jadi proyek profil pelajar Pancasila ini pertama untuk guru ini membuat kita akan banyak berpikir mencari ide-ide kreatif ini apa ya yang dijadikan. Walaupun nanti kan dikembalikan ke siswa nanti. Kalau kita alurnya itu sebelum sampai ke proyek itu kan ada semacam dialog dulu dengan peserta didik ya, dengan murid-murid kita. Misalnya kalau saya di sekolah saya kemarin di SDIT Lentera Ilmu, itu kan masa pandemi. Kita ini, menurut kalian apa di pandemi ini yang dibutuhkan oleh orang apa? Wah, kita ada yang jawab dari segi makanan. Kita harus makan yang bergizi, yang imun, yang bisa ini ya macam-macam gitu. Terus ada lagi, kita harus bisa membuat untuk cuci tangan yang efektif, yang murah meriah. Wah, macam-macam lah gitu. Nah, jadi dari dialog-dialog itu kita juga mendatangkan ahlinya. Jadi tidak harus guru, kan guru itu bukanlah orang yang tahu segala-galanya. Nah, itu yang kita tanamkan pada diri kita. Makanya di sini kolaborasi ya, semangat kita berkolaborasi. Jadi kalau bicara tentang kesehatan, berarti kita datangin orang kesehatan, dokter atau yang ahlinya lah gitu ya, untuk menjelaskan tentang pandemi, tentang corona, kemudian macam-macam. Jadi itu ada dialog dulu, ada tanya jawab, ada apa, membicarakan ide apa yang akan kita buat, sampai akhirnya kemarin
tercetus untuk membuat karya, membuat cuci tangan yang tanpa sentuh gitu ya. Widih. Pakai teknologi. Itu dong, Dr. Strange. Iya. Itu juga mendatangkan ahlinya itu yang jago. Gitu. Panik ya. Proyek profil pelajar Pancasila. Penguatan. Sekarang disebutnya P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Widih. P5, kalau dulu P4. Iya. Itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kita yang terakhir tuh. Iya ya, habis sudah nggak ada lagi tuh P4. Iya. Kalau dari gurunya sendiri gimana nih Pak Sohir nih? Itu kan kalau yang tadi lebih banyak ke siswa ya. Kalau dari gurunya sendiri nih apa nih dari program Merdeka ini nih? Ya itu tadi karena kan program ini, kurikulum ini menantang buat guru itu bagaimana sekreatif mungkin. Ini contoh yang paling ini aja nih. Kita buat, kalau dulu kan RPP ya, kalau untuk perencanaan pembelajaran kita menyediakan RPP. RPP itu ditentukan dia formatnya seperti apa, isinya bagaimana. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita kontennya iya dikasih tahu apa kita ngikutin, tapi kita membuat formatnya. Jadi dulu kan Microsoft Word ya, kita mau buat PowerPoint, kita mau buat ya seperti apapun, kita perkaya dengan gambar, perkaya dengan apa, itu bebas. Jadi nah, tapi kan di lain sisi berarti kan kita harus mencari ide-ide kreatif. Oh, bagaimana ya supaya begini-begini. Nah, itu yang membuat guru di kurikulum Merdeka itu membuat dia mau tidak mau itu dia tidak bisa sendiri. Ya saling berkolaborasi dengan yang lainnya, saling berdiskusi. Oh, ini bagaimana? Kemudian ada proses refleksi, ada proses tim umpan balik, memberikan umpan balik kepada guru yang lain. Itu yang membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih hidup, lebih dinamis dan lebih menantang gitu. Kalau guru penggerak dia cuma sendiri aja nyari sumber sendiri, ini itu jadi tidak hidup, jadi tidak bergerak. Jadi beban ya. Ya, jadi beban. Tapi kalau berbagi, nah itu akhirnya menjadi apa? Menjadi seru. Ya, gitu. ya. Tidak ada. Ini menarik ya, Gus. Gue tuh Pak Sohir nih ada beberapa nih waktu itu ya dari guru gitu juga mengalami tantangan ketika rekan-rekannya masih gitu ya, masih menggunakan konteks yang lama nih gitu ya, atau belum mau mengubah mindset gitu ya, belum mau mencoba untuk berdinamika dengan perubahan itu sendiri gitu. Nah, ini menurut pandangan dirimu gimana nih? Atau gini ya, atau gitu ya, atau sekalian juga nih kalau mau menyentil gitu ya, guru-guru yang masih belum mau move on, masih mau menggunakan pola lama karena merasa ini jadinya, aduh aku harus belajar fasilitasi, aku harus belajar teknik-teknik digital yang kekinian gitu. Nah, ini dirimu mau mencoba menyampaikan atau menggerakkan mereka seperti apa nih Pak? Iya, jadi sebenarnya mau ada ataupun tidak kurikulum Merdeka, yang namanya kita sebagai guru, ya kita harus terus bisa berkembang, menambah wawasan kita, terus kompetensi mengajar kita ya harus kita tingkatkan terus. Karena tanpa itu, kalau kita stagnan aja di tempat, apalagi ya mohon maaf, memang guru kan ada juga yang punya persepsi yang berbeda, yang hanya sebagai untuk mencari ya lapangan pekerjaan yang ada kebetulan
jadi seperti orang yang terjebak gitu ya di dalam ininya. Ada juga yang seperti itu. Itu tidak akan bisa menikmati dengan di era sekarang ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi, peserta didik kita, siswa-siswi kita itu begitu cepat dapat informasi, ya, itu akan bisa lebih banyak mendapatkan informasi daripada gurunya. Gitu. Ya, Nanti guru menyampaikan apa, muridnya bisa tahu lebih banyak karena kalau yang melek teknologi ya. 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 Dan biasanya kalau untuk guru yang seperti itu, ya bisa aja kita bayangkan kita yang jadi murid nih melihat, guru saya kok gagap teknologi, guru saya kok nggak ngerti ini. Itu akan menjadi berkurang ya ke penghormatannya menjadi berkurang karena tidak. Jadi murid itu, guru di mata murid itu adalah yang harusnya wah gitu. Walaupun kita juga harus menjelaskan, guru belum tentu bukan orang yang tahu segala-galanya. Ya kita bisa saling berbagi atau saling bertukar pengalaman dengan yang lain. Ya. Dan ini berarti ini ya sebetulnya kalau dikatakan ruang kolaborasi itu tidak hanya menutup di antar guru gitu ya, tapi sebetulnya antar murid juga memungkinkan ya. Antar Tadi murid kan juga, ya dirimu kan sempat sampaikan ya apalagi zaman sekarang ya, baru ngajarin gitu ternyata ngajarin A gitu. Iya. Tapi anak didiknya udah tahu sampai sampai D karena udah googling duluan nih. Iya. Itulah dampak kemajuan teknologi informasi. Nah ini perlu kebesaran hati para guru juga ya untuk menyeimbangkan komunikasi berarti ya Pak Sohir, artinya betul. Bahwa bisa jadi anak didik kita memahami informasi lebih baik, tapi kitanya matang gitu, kita gurunya matang secara mental gitu ya untuk mengarahkan atau menguatkan. Waduh ini luar biasa. Oke. Tapi saya mau nanya nih Pak Sohir. Silakan. Kalau dari penjelasan Pak Sohir nih, ya tadi kan ini ada hubungannya sama kemajuan teknologi kan, terutama teknologi informasi. Benar ya? Iya betul. Kan banyak dari anak didik yang lebih lebih banyak tahu gitu kan tentang misalkan sejarah. Kan sekarang lebih gampang tuh. Iya. Tinggal googling. Nah, sekarang kalau misalkan di sekolah Pak Sohir ada nggak? Misalkan Pak Sohir lagi ngejelasin A tentang itu. Tahu-tahu muridnya nyanggah gitu. Oh, nggak begitu, Pak. Sekarang ada, ya. Ada. Ada ya? Ada. Itu nyikapinnya gimana tuh, Pak Sohir? Ya, kita nyikapin ya pertama kita harus mengakui bahwa kita juga tidak belum tentu semuanya tahu ya. Jadi artinya kalau yang itu Bapak belum tahu, oke kita sama-sama belajar ya, nanti Bapak akan itu PR bagi Bapak gitu. Kemudian tapi kan saat itu kita harus berusaha menggali informasi tentang yang disampaikan oleh murid tadi, dan besoknya Bapak sudah baca, ternyata kamu benar. Sehingga yang tadinya kita kelihatan yang di mata siswa itu, kok Bapak ini belum tahu. Itu ini kembali ya setelah kita menyampaikan gitu. Kita bisa memperluas, bahkan lebih memperluas dari yang diketahui oleh anak didik kita tadi. Tidak sedikit yang begitu Pak. Ini salah satu efek ini Bu Lala nih. Kalau dulu kan kalau kita zaman sekolah, guru bilang begini gini. Harus ngikut. Kalau sekarang. Iya.
Ngelawan dikit udah langsung suruh ke pojokan ya, angkat kaki. Karena sekarang guru ngomong belum tentu siswanya tuh mungkin bisa lebih tahu. Iya. Saya dulu pernah itu ada musim Rubik itu. Kubus, cube. Nah, itu yang ngajarin tuh anak didik saya. Begini caranya gimana gitu ya. Gitu. Akhirnya saya belajar dari YouTube. Gitu ya. Walaupun tidak sempurna cara ngajarnya ya. Akhirnya saya lengkapi dengan nonton di YouTube. Oh begini caranya. Sampai bisa baru dipamerin ke anak-anak. Nih, Pak Sohir bisa. Nah, di sini anak-anak itu suka yang wah Bapak ternyata gaul ya. Iya. Ya itu maksudnya kita masuk dalam dunia mereka ya. Apa yang mereka suka ya kita ikut di dalam, walaupun ya kita memilih juga tentunya untuk hal-hal yang positif gitu. Kurikulum Merdeka ini sejak kapan sih Pak diterapin gitu? Kalau seingat saya mulai ada penyaringan di sekolah-sekolah itu tahun 2019. 2011 ya? 2019. Oh 2019, berarti belum. Iya. Terlalu lama ya? Iya, tahu-tahu pandemi gitu. Iya. Nah, gue baru ikutnya tuh di 2021, mulai ngajar. Jadi kencangnya mungkin di 2020 ya, memang jadi daring kan ya? Iya. Kuat di daring, gitu. Dan terus berjalan sampai sekarang. Dan target ya semua sekolah bisa menjadi sekolah penggerak atau sekolah menggunakan kurikulum Merdeka. Ini out of the topic dikit nih ya. Oke. Ini kan karena kita pernah ini ya sama-sama tinggal di Papua nih ya, di Sorong. Nggak asik kalau nggak ada mob gitu. Nah, ada nggak sih? Lo tau mob nggak, Gus? Tahu. Oh ya. Nah, ya sama stand up comedy lah gitu ya. Lagi FNK Cupento. Iya kah? Anak-anak meroket yang bikin. Nah, boleh nggak ada nggak kisah lucu gitu ya dalam pemahaman kurikulum Merdeka yang pernah dirimu temuin nih Pak Sohir? Entah itu dengan murid atau dengan guru gitu ya. Waktu proses adaptasinya nih. Saya harus ingat-ingat lagi. Seingat saya ada, cuma sabar. Harus ini dulu. Recall memory dulu ya. Oke, pre-memory dulu dah. Pre-memory. Kayaknya Lala yang punya deh. Coba Lala yang cerita dulu. Dibalikin. Kalau aku kan nggak ketemunya, kalau gue kan ketemunya ya langsung dengan ini ya, dengan gurunya gitu ya. Tapi memang jadi dalam proses alur Merdeka gitu ya biasa aja sih gitu ya, nggak ada yang lucu banget gitu karena udah langsung ngajarin modul coaching dan modul KSE ya, keterampilan sosial emosional. Cuman paling gini, jadi kadang-kala nggak ngeh kan, nggak ngeh ketika gue visit nih masuk ke breakout room. Iya. Iya. Jadi waktu masuk breakout room off cam gitu kan, off audio gitu, dan masuk terus lagi diskusi nih. Jadi nanti kita bicara apa ini gitu ya, waktu dari timur juga gitu ya, jadi bahasanya juga bahasa yang kita tahu nih Sohir. Bahasa sagu. Iya. Terus tadi Bu Lala bilang ini tuh kita latihan, jadi tektokannya tuh tektokan sebelum rekor itu kayak drama dulu. Sebelum masuk rekor, nanti mulai dulu ya, 1, 2, 3, ayo mulai. Kayak recording itu, jadi
ketika memang harus berkreasi gitu ya, para guru ini juga coba mengkondisikan atau membuat satu situasi yang ya seperti kita apa ya, kalau role play gitu ya, itu ada yang ngatur, ada yang ngatur komunikasinya harus seperti apa gitu. Terus udah gitu mulainya tuh harus ini ya, harus dihitung gitu ya. Hitung dulu gitu. Jadi jangan langsung rekod. Latihan dulu, jangan langsung ini. Sementara kenapa? Ya gitu sih. Tapi yang memang paling terasa itu adalah saling ini ya, saling mendukung gitu. Kalau ada satu yang memang ya tadi ya kolaborasi berarti ya. Iya. Kesulitan untuk memahami satu, sebetulnya lebih ke teknologi sih, kalau materi kan lebih menguatkan ini ya. Itu ya mereka membantu, ini pencet yang ini dulu, yang ini harus ini dulu gitu. Itu luar biasa banget sih menurut gue ya. Jadi dan ketemunya bisa ini loh Gus, maksudnya tuh satu kelas itu bisa. Program ini luar biasa. Iya. Zaman sekarang teknologi informasi sudah maju pesat termasuk di Indonesia gitu loh. Ya betul banget. Ya jadi tentu menyesuaikan. Ya. Nah kalau gitu nih Pak Sohir, kalau lo bilang, kalau menurut dirimu nih Pak, P4 versus P5, pandangan dirimu gimana nih Pak? Tidak bertentangan yang jelas. Cuma P5 punya metode yang lebih kekinian gitu. Ya, okay. Jadi memberikan pemahaman tentang membentuk karakter Pancasila itu melalui proses mengalami. Kalau P4 kan lebih banyak bentuknya seminar-seminar gitu untuk kita ini. Dan textbook ya? Kalau ini belajar ya langsung melalui pengalaman. Mengalami, dan itu kalau dalam piramida pendidikan kan belajar dengan mengalami itu yang paling di puncak ya, yang paling yang paling terasa oleh anak-anak gitu. Dan tersimpan lama. Tersimpan gitu. lama. Ya. Gus, gue mau bacain ini ya, salah satu kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu kata beliau nih, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka. Maksudnya adalah berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Wah ya, jadi ketika kita merdeka, menurut gue ini dalam pikiran dari beliau gitu ya, Pak Ki Hajar, artinya kita tidak terkungkung oleh satu sistem yang menekan kita, tapi kita bisa melihat secara luas bagaimana memetakan suatu situasi dan kondisi, gitu ya. Nah, Pas, lo masih ada mau lo tanyain lagi gak Gus? Cukup kayaknya deh. Kayaknya Gugus langsung inget zaman sekolah tertekan banget. Nah, Pak Sohir boleh dong sebagai ini ya, sebagai closingnya kita, dirimu mau menyampaikan apa nih di program di kurikulum Merdeka ini? Barangkali ada yang ada yang disampaikan agar lebih baik lagi, atau apa yang sudah dilihat baik di kurikulum Merdeka ini yang bisa dipertahankan dan dilanjutkan oleh guru-guru se-Indonesia? Pertama saya ingin menyampaikan masalah pendidikan dulu. Jadi pendidikan ini sangat penting ya, dalam membentuk satu bangsa ya, sebagaimana yang sudah diperjuangkan juga ide-ide dari Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan juga tidak lepas dari tiga sistem yang tiga hal yang mendukung ya. Ada faktor guru, kemudian orang tua,
dan lingkungan. Nah, jadi ketiga hal ini itu saling berkaitan, saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak bisa pendidikan itu hanya diserahkan kepada guru saja, tapi ada orang tua, dan juga kita ingat lingkungan juga membentuk peserta didik kita. Nah, karena itu kita harus bisa mensiasati dan mencermati itu. Nah, tapi pendidikan yang paling pertama itu justru ada di rumah. Ini yang banyak yang sering mengabaikan. Jadi hanya menyerahkan semua tanggung jawab itu kepada sekolah. Padahal rumah itu adalah sekolah pertama kita. Yang jadi kepala sekolah di situ adalah bapaknya, yang jadi guru adalah ibunya, dan jadi peserta didik adalah anak-anaknya. Nah, disitulah proses. Jadi kebanyakan orang yang dikira belajar itu hanya mencatat, belajar itu. Padahal sebenarnya di rumah saat kita makan, saat kita kumpul dengan keluarga, saat ada sesuatu masalah di rumah kemudian kita pecahkan, itu proses pendidikan semua. Bagaimana seorang bapak mengatur rumah tangganya, bagaimana seorang ibu punya berperan, memberikan perannya, anak juga memberikan peran, itu juga pendidikan semua. Nah, kita harus jaga. Jadi itu yang harus kita perhatikan terkait dengan pendidikan. Maka dengan adanya kurikulum Merdeka ini, saya sangat berharap itu bisa menjadi satu solusi dan memberikan pencerahan juga baik untuk guru di lembaga pendidikan dan juga punya manfaat bagi peserta didik dan untuk seluruh bangsa kita gitu. Mungkin itu aja sih. Iya. Ini jadi satu closing yang indah ya. Berarti kita ada 3 unsur dalam dunia pendidikan yang akan sangat menguatkan gitu ya. Tidak hanya terlepas dari guru, tetapi juga orang tua dan lingkungan. Dan pendidikan pertama tentu saja adalah di rumah, sehingga orang tua yuk kuatan fondasi bagaimana kita bisa mendidik anak kita sebaik-baiknya. Widih. Nah, KB listener ya, kita bicara kepinginnya tentu anak-anak kita menjadi sosok yang bisa bermanfaat di lingkungan kita. Maka yuk jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk mau belajar. Seperti kata tadi ya sahabat kita Pak Sohir, guru harus berkembang dan meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru, dan tentu saja sebagai orang tua kita juga mau yuk berpacu dengan perubahan kondisi dan teknologi ya, dan inilah perubahan yang ada gitu ya. Kemudian tadi beberapa yang disampaikan Pak Sohir juga, yuk kita juga mau ya sebagai guru maupun orang tua memasuki dunia anak-anak kita gitu, sehingga komunikasi juga bisa berjalan dengan baik. Seperti tadi sampaikan, belajar bikin Rubik gitu ya, itu menjadi satu yang sama nih Pak Sohir jadi tahu gitu ya tentang ini. Dan sekali lagi, yuk kita majukan atau kita dukung kurikulum Merdeka yang sekarang ini sedang digalakkan oleh Kemdikbud, oleh Pak Nadiem ya, untuk seluruh tanah air kita, sehingga mendapatkan proses kreativitas dalam belajar mengajar. Ya, terima kasih ya Pak Sohir sudah berbagi. Sama-sama, Lala. Sampai kita bertemu lagi di perbincangan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.